Bersama saya dan Hai. Konflik antara negara-negara Arab dan Israel telah memanas semenjak berakhirnya Perang Dunia Pertama. Puncaknya, pada 1967, koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Mesir kalah dengan Israel hanya dalam waktu 6 hari. Semenjak itu, banyak perang terjadi antara negara-negara Arab melawan Israel hingga Mesir mulai lelah dan berdamai dengan Israel melalui Camp David Accord yang kemudian diikuti dengan perjanjian damai Israel-Mesir pada tahun 1979 yang kemudian diikuti oleh perjanjian perdamaian Israel-Yordania pada tahun 1994. Semenjak itu, beberapa negara Arab lain ikut berdamai dengan Israel dan pada tahun 2020, Israel dan Uni Emirat Arab berdamai melalui perjanjian Abraham Accords dan kemudian diikuti oleh Bahrain, Maroko, Sudan hingga Oman. Arab Saudi sebagai salah satu kekuatan terbesar di Timur Tengah dilaporkan akan menjalin normalisasi hubungan dengan Israel dalam waktu dekat. Hal ini diakibatkan oleh berbagai latar belakang. Salah satunya adalah runtuhnya fanatisme kearaban dan bangkitnya nasionalisme di negara-negara Arab. Mereka mesti mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan negara-negara Arab dan memperbaiki hubungan dengan Israel memberi manfaat yang luar biasa besar bagi negara Saudi Arabia. Putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman yang ambisius dan visioner melihat ini sebagai peluang yang besar. Tetapi, bagaimana dengan aneksasi Israel atas Palestina? Apakah Arab Saudi akan meninggalkan Palestina? Kalau iya, seberapa penting sih memperbaiki hubungan dengan Israel bagi Arab Saudi? Perang proksi antara Saudi dan Iran semakin intens belakangan ini. Saudi harus menghalangi Iran menyebar revolusi ke negaranya dan Timur Tengah. Israel yang juga memusuhi Iran adalah sekutu yang bagus untuk Saudi. Perang proksi dengan Iran adalah sangat krusial. Kalau Iran sampai berhasil menyebar pengaruh revolusinya ke seluruh Timur Tengah, Saudi bisa runtuh dan diganti Republik Islam dan akan membuat kerajaan hilang kekuasaan dan bisa membuat negara tidak stabil dan kacau balau layaknya Suriah, Irak, Yaman, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Iran adalah ancaman terbesar bagi Saudi dan Israel. Bagaimanapun caranya, Iran harus diusir dan dalam hal ini, Israel bisa menjadi sekutu terbaik Saudi. Kerjasama Saudi-Israel tidak hanya sebatas kepentingan menghalau pengaruh Iran dari Timur Tengah, namun lebih dari itu. Saudi yang ekonominya sangat tergantung pada minyak mulai sadar bahwa di masa depan ekonomi mereka akan kolaps kalau tidak segera mendiversifikasi ekonominya ke sektor non-minyak. Putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman sadar akan hal itu dan pada tahun 2016 meluncurkan mega proyek Vision 2030 atau Visi 2030. Visi 2030 bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi ke sektor non-minyak seperti teknologi, hiburan, layanan publik, perdagangan internasional, dan sektor ekonomi lainnya. Saudi pun mulai gencar investasi besar-besaran di luar negeri dan mulai menarik investor global untuk investasi ke sektor non-minyak di negaranya. Untuk mewujudkan itu, Saudi harus mewujudkan stabilitas regional Timur Tengah untuk meyakinkan para investor. Namun, perang saudara berkepanjangan dan perang proksi Saudi-Iran membuat regional Timur Tengah amburadul dan tidak stabil yang kemudian membuat investor enggan investasi di Saudi. Untuk mengatasi masalah ini, Saudi harus bekerja sama dengan negara terkuat di Timur Tengah. Siapa? Israel. Israel benci Iran dan konsisten menghalau mereka dari perbatasannya. Kerjasama Saudi-Israel dapat menghalau pengaruh Iran dan mewujudkan stabilitas regional Timur Tengah dan Saudi bisa dengan mulus mewujudkan mega proyek Visi 2030. Kerjasama dengan Israel juga bisa mewujudkan pembukaan hubungan dagang antar kedua negara. Israel adalah negara dengan banyak perusahaan besar non-minyak yang mana itu peluang bagi Saudi untuk investasi di sektor non-minyak. Kerjasama antar kedua negara juga dapat membuka keran dagang ekspor-impor dengan nilai miliaran US dollar. Israel adalah negara dengan teknologi tingkat tinggi terbaik di Timur Tengah atau bahkan di dunia, dan bahkan Israel punya peralatan militer tercanggih yang tak sanggup ditandingi negara manapun di Timur Tengah. Fakta ini adalah alasan penting kenapa Saudi harus bekerja sama dengan Israel, yaitu agar mereka bisa mewujudkan modernisasi negaranya dan melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari Israel. Apabila normalisasi dilakukan, Saudi bisa saja meminang bad boy Iron Dome dan menempatkan mereka di perbatasan negaranya yang tengah berkonflik seperti perbatasan Yaman dan Irak untuk memproteksi negaranya dari serangan ekstremis.
Terakhir dan tak kalah pentingnya adalah konflik Israel-Palestina yang tak ada akhirnya. Saudi melihat kalau terlibat terlalu dalam di konflik ini, tidak ada untungnya sama sekali. Saudi telah sejak lama mensupport Palestina dan mendorong perdamaian antar dua negara, namun tak pernah terwujud. Saudi mulai mengutuk antisemit di negara-negara Arab dan menyerukan bahwasanya negara Israel berhak hidup damai di negerinya sendiri, pun untuk Palestina juga demikian. Saudi menyerukan agar Israel menghentikan aneksasi di tepi barat dan sekarang konflik Israel-Palestina yang dari dulu menjadi penghambat normalisasi negara Arab dan Israel tampaknya mulai ditinggalkan. Namun tetap, penghentian aneksasi Palestina adalah syarat normalisasi. Normalisasi Israel-Saudi adalah kerjasama yang tak mungkin bisa terhindarkan. Ini hanya masalah waktu. Negara Saudi harus menghentikan upaya Iran menyebar ideologi dan semangat revolusinya, dan Saudi juga harus memutus ketergantungan ekonominya atas minyak. Seperti yang telah diuraikan, untuk mewujudkan dua hal itu, Saudi harus bekerja sama dengan Israel. Okay, thank you guys for watching. See you later.